Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang bocah yang dilaporkan terseret arus parit di Balikpapan ditemukan tewas. Kisah pilu korban selamat dari bencana tanah longsor Samarinda. Puluhan makam di Samarinda rusak akibat tanah perbukitannya runtuh. Mengerahkan 2 alat berat, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban tertimbun reruntuhan di Jalan Gerilya Gang Keluarga, Sungai Pinang, Samarinda, Rabu siang. Ini merupakan upaya hari kedua setelah di hari sebelumnya 5 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi masih hidup. Komandan Tim SAR Samarinda menyatakan korban yang dicari saat ini adalah seorang perempuan berusia 50 tahun dan bernama Sutiah. Pencarian ini dilakukan setelah sejumlah saksi menyebutkan korban berada di teras saat tanah di kawasan tersebut bergerak. Baik, untuk hari kedua ini kita fokuskan menggunakan alat berat, ada 2 unit kita gunakan. Satu kita fokuskan untuk menuju akses yang kita curigai ada korban, dan satunya alat berat itu akan mengangkut material-material yang menjadi beban di atas reruntuhan. Nah, hari ini berapa korban yang dicari dan atas nama siapa, Pak? Untuk saat ini dari total keseluruhan korban itu ada 6, 5 alhamdulillah sudah berhasil kita evakuasi. Tinggal 1 atas nama Ibu Sutia, umur 50 tahun. Ada prediksi kan posisi beliau di mana saat terakhir atau wawancara dari pihak keluarganya? Dari hasil asesmen kami dan hasil dari koordinasi investigasi dari pihak keluarga maupun masyarakat yang menjadi saksi, jadi ada satu kita titik di depan bagian teras rumah yang kita fokuskan. Mendekati tengah hari, korban masih belum ditemukan. Meski begitu, tim SAR gabungan masih terus berupaya untuk menemukan korban. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah kondisi longsor di Jalan Gerilya, Gang Keluarga, Sungai Pinang Dalam, Samarinda. Tempat ini meninggalkan kisah pilu bagi 5 dari 6 korban yang selamat dari peristiwa nahas itu. Wagiman, salah satu saksi kunci, masih teringat rincian peristiwa dari tragedi itu. Saat itu, ia tengah menyingkirkan lumpur yang menutup badan jalan bersama dengan anak dan istrinya. Secara tiba-tiba, Wagiman mendengar suara kayu patah yang disusul gemuruh dari perbukitan. Seketika, Wagiman pun berteriak dan meminta anggota keluarganya keluar dari dalam rumah. Saya sedang di jalan bersihkan lumpur itu, kan dia sebelumnya kan ada longsoran sedikit-sedikit gitu aja Mas. Nah itu kita bersihkan. Nah, mereka sebenarnya juga ikut bersihkan, tapi sudah kita sudahi aja kan. Mereka masuk kan. Nah saya juga mau masuk juga, itu mau ganti baju lah, kan kita mau balik kerja. Nah itu belum sempet itu ada suara kayak kayu patah gitu kan. Saya noleh ke belakang, ternyata pohon yang dari atas itu sudah meluncur, makanya saya cuma sempat berteriak aja, nyuruh orang keluar aja, gitu aja. Nah istri itu baru aja masuk dia tuh. Biasanya tanah longsor kan sedikit-sedikit itu
biasa aja sudah kita bersihkan gitu aja. Nah, tapi ya itu sudah kejadiannya sangat cepat itu. Dalam suasana sedih, Wagiman berharap sang istri bernama Sutia bisa segera ditemukan. Lebih dalam lagi, Wagiman berharap sang istri bisa ditemukan dalam kondisi masih selamat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tim SAR gabungan ini tengah berupaya untuk mengeluarkan satu korban longsor yang tertimbun tanah dan material bangunan rumah di Jalan Gerilya, Gang Keluarga, Sungai Pinang. Korbannya adalah Sutia, usia 50 tahun. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Untuk bisa mengeluarkan korban, petugas mengerahkan 2 alat berat karena posisi jasad di kedalaman 3 meter. Komandan Tim Basarnas Samarinda menyatakan korban ditemukan berjarak 2 meter dari anaknya bernama Ayu yang ditemukan di hari sebelumnya. Ayu saat itu dievakuasi tim SAR dalam kondisi masih hidup. Alhamdulillah, satu korban tadi sudah berhasil kita evakuasi dengan kondisi Mike Delta, meninggal dunia. Atas nama Ibu Sutia, umur 50 tahun. Posisi korban kita temukan kurang lebih 2 meter dari korban yang pertama. Setelah ditemukannya ini, apa menjadi kendala proses evakuasi tadi, Bang? Untuk kendala masih sama dari yang kemarin ya, dari puing-puing bangunan, material-material yang menghalangi untuk proses evakuasi karena di sini ada 3 elemen yang harus kita harus kita singkirkan, baik dari tanah, dari kayu dan material betonnya sendiri. Jasad korban dievakuasi ke rumah duka untuk proses pemakaman. Selanjutnya, operasi SAR pencarian korban longsor secara resmi dihentikan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.